Selamat malam Pak Sekda. Selamat Pak malam. ya, Servianus. Ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Oh, sehat walafiat. Ya, Sehat alhamdulillah. Pak, terima kasih nih Pak sudah memberi kami kesempatan untuk datang berbincang-bincang ke Bapak. Siap. Kami paham sekali bahwa mungkin Bapak banyak sekali kesibukannya Pak, tapi masih bisa memberi kami waktu untuk kita datang ke sini ngobrol-ngobrol. Makasih Pak atas waktu yang diberikan. Baik, sama-sama. Ya. Pak, mungkin kita akan berbincang-bincang tanya beberapa hal di pemerintahan yang mungkin masyarakat juga belum banyak tahu. Itu kan kita sosialisasikan kepada masyarakat mungkin melalui podcast kita kali ini. Memang jadwal dengan Pak Sekda ini kita tunggu udah lama juga Pak. Siap. Tapi mungkin kan kesibukan Bapak dan malam ini kita pertemukan nih Pak. Siap, baik. Baik. Pak Sekda, seingat saya mengenal Bapak itu ketika Bapak masih menjabat camat Pak ya? Ya. Pertama sekali saya kenal. Nah, sekarang kita ketemu lagi Bapak sudah menjabat sebagai Sekda, Ya. artinya Panglima tertingginya ASN ya Pak. Ya, ya. Pak, Bapak bisa cerita sedikit Pak bagaimana perjalanan karir Bapak? Mulai dari ASN yang singkat saja, Ya. bagaimana Bapak memulai karir di ASN sampai menjadi pejabat Sekda Pak? Oke. Terima kasih. Ya, kalau bercerita ya tentang karir saya mulai dari bawah Pak. Karir dari bawah. Pemerintahan terendah. Oh. Saya mengawali karir saya 1998 itu sebagai staf di Kelurahan Karanganyar, Tarakan. Staf kelurahan Pak. Staf kelurahan. 1 tahun setelahnya saya kasih 1999 itu saya kasih di kantor Camat Barat. Di tahun 2000 saya dipromosi jadi Sekcam Tarakan Barat, Tarakan Utara. Nah, di 2002 Ya. saya ditugaskan di Camat Kerayan. Ya. Makanya waktu itu kita ketemu. Betul, dengan Pak Ade ya. Ya. Nah, setelah dari Kerayan di 2010 saya ditugaskan jadi kepala perizinan. Pada tahapan-tahapan ya, terus naik ini ya. Pak. Di kepala perizinan di 2012 saya di Kabak Pemerintahan. Ya. Di Kabak Pemerintahan 2013 itu saya dipromosi jadi kepala Bapeda. Kepala Bapeda Nunukan Pak. Dan sebelum jadi Sekda saya sempat di 2017 saya sempat menduduki sebagai asisten 2. Betul. Nah, asisten 2 2018 Januari saya ditugaskan sebagai Sekda. Artinya karir saya dari bawah, dari tingkat pemerintahan terendah sampai karir puncak. Ya. Pak, sampai pada titik Panglima tertinggi itu Pak ya. Panglima tertingginya ASN. Ya. Mungkin ini yang disebut dengan kalau kita mendengar istilah usaha ya, usaha tidak mengkhianati hasil Pak ya. Ya. Nah, mungkin ini perjalanan dari Pak Servianus mulai dari staf kelurahan sampai sekarang sudah menjadi Sekda. Ya. Mungkin tepat Pak istilah itu bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Bahwa ini kami percaya bahwa ini bukan tanpa kerja keras Pak. Ya, ya. Bukan tanpa keseriusan Bapak sampai pada posisi ini. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah menceritakan bagaimana karir Bapak pada posisi yang paling menurut Bapak tadi pada rendah dan sampai pada. Baik Pak, sekarang kita masuk pada saat ini di Kabupaten Nunukan. Sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang tahun ke-23 Pak. Ya, 23 tahun. Ya. Walaupun mungkin pada saat itu Bapak masih ditarakan, tapi paling tidak Bapak bisa melihat bagaimana perkembangan Kabupaten Nunukan Pak. Kalau kita hitung mulai dari usianya 0 tahun terbentuknya Kabupaten Nunukan sampai sekarang di tahun 2022 akan merayakan ulang tahun yang ke-23 tahun. Bagaimana Bapak melihat perkembangan Kabupaten Nunukan Pak? Ya, saya ikut perkembangannya. Saya kan pindah ke Nunukan ini kan tahun 2002. 2002, oke. Pada awal-awal. Sementara pemekaran Kabupaten Nunukan ini 1959.
ya. 1999. Oke. Ya. Betul. Jadi kurang lebih 2-3 tahun lah, 3 tahun setelah pemekaran saya sudah masuk di Kabupaten Nukan. Artinya masih mengikuti bagian itu, Pak, proses. Nah, Kabupaten Nukan masa itu memang dari perkembangan memang sangat minim ya, fasilitas kita minim. Ya, saya paham betul bahwa zamannya Pak Haji Hafid dan Pak Kasmi Foret ya sebagai Bupati Wakil Bupati saat itu bekerja keras untuk melakukan pembenahan pembangunan yang ada di Kabupaten Nukan. Pada kondisi yang masih sangat kekurangan. Yang sangat kekurangan. Dan pada saat itu kita masih punya 5 kecamatan. Nah, kalau kita bandingkan sekarang kita sudah ada 21 kecamatan. Artinya kan ini dari aspek pemekaran wilayah kecamatan dari 5 menjadi 21. Artinya pelayanan masyarakat, pemerintahan khususnya pelayanan publik ya, ini sudah mendekati ke masyarakat kita. Ini dari satu aspek, dari usia kita 0 tahun sampai 23 tahun nanti bulan Oktober ya. Nah, di aspek infrastruktur. Nah, persoalan wilayah kita memang Kabupaten Nunukan ini kan kondisi topografi dan geografis demografisnya juga menjadi persoalan. Nah, dari aspek geografis kita kan melihat ini ada beberapa pulau kita yang dihuni penduduk Nunukan dan Sebatik, ada pulau Kalimantan. Nah, pulau Kalimantan ini kan dari Manggaris sampai di Karayan Tengah paling ujung ya, melintasi 21 kecamatan ya. Nah, ini kan kalau kita melihat dari awal pemekaran, infrastruktur kita kan belum ada. Betul. Belum ada. Ya, kita ke Sebuku itu dulu kita naikkan aja, naik speed ke Sebuku. Nah, sekarang kita sudah punya akses konektivitas transportasi dari Nunukan ke Sungai Ular kemana-mana kita sudah bisa masuk ke pulau daratan Kalimantan. Minus Karayan dan Lumbis Ugong, Lumbis Hulu dan Lumbis Pensiangan yang belum terkonek dengan transportasi. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa dari kita usia beberapa tahun yang lalu, sekarang ini sebenarnya perkembangan kita itu luar biasa lah ya. Kita melihat kayak Sebatik itu, kita tidak membayang dulu pada saat pemekaran di awal-awal itu kita masih naik lewat kadang-kadang lewat speed ke Sungai Nyamuk kan, belum ada jalan lingkar ya. Dan setelah kita buka beberapa tahun setelah itu juga tidak maksimal ya dengan kondisi yang. Nah, sekarang kita lihat Sebatik sebagai kota yang menurut saya luar biasa ya, hampir sama perkembangannya dengan Pulau Nunukan. Nah, ini yang saya melihat dari aspek infrastruktur. Nah, dari aspek pengembangan ekonomi kita memang melihat juga kalau dulu kita itu kan cuma bekerja illegal logging ya. Masyarakat kita pada saat itu kan mengandalkan kayu kan, ya. Aspek perkebunan belum ada. Belum sampai ke sana juga mungkin Pak. Ya, kita pada saat itu TKI lah. Jadi ramai wilayah kita. Pengembangan ekonomi juga sangat terbatas saat itu. Nah, sekarang apa ndak ada? Kita dari sektor rumput laut bagus, perkebunan bagus, sektor perikanan sudah bagus ya. Nah, ini artinya ini dampak dari pembangunan selama keberadaan Kabupaten Nukan sejak pembentukan sampai sekarang. Nah, itu yang yang saya melihat lah dari aspek ekonomi masyarakat juga saya rasa sudah cukup bagus ya. Gitu, Pak, ya. Walaupun ya dalam kondisi beberapa tahun terakhir ini kita dilanda oleh pandemi COVID, dilanjut lagi dengan kondisi resesi global. Ya, tetapi kita melihat ini dinamika kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat dunia, secara khusus sebagai warga masyarakat yang ada di Kabupaten Nukan. Tapi saya optimis ya dengan potensi yang kita miliki, ya kita masih eksis ya, karena saya terus terang
masyarakat kita sudah banyak yang memiliki perkebunan, ya, juga berusaha di sektor-sektor informal lainnya kayak di perikanan, peluang-peluang di perdagangan terbuka, Pak, ya, di terbuka, Pak, ya. terbuka. Nah ini saya melihat percepatan pembangunan di Kabupaten Nusa cukup bagus, ya, cukup bagus. Artinya karena kita memang di daerah perbatasan, ya. Ini juga salah satu dampak saya melihat. Pasar kita kan pasar internasional. Betul. Walaupun itu dalam konteks perdagangan tradisional. Pasarnya pasar internasional, negara tetangga. Ya. Nah, ini juga kita keunggulan kita di daerah perbatasan Pak, ini. tapi kalau dilihat perjalanannya kan semulus apapun dari pembangunan yang kita lakukan, pasti akan ada hambatan-hambatannya, Pak. Ya. Dan itu akan dialami semua, tidak saja daerah, bahkan negara sekalipun, tidak semuanya berjalan mulus. Betul. Kalau Bapak lihat persoalan yang paling mendasar, apa yang dihadapi Kabupaten Nunukan sebetulnya, Pak? Ya. Persoalan apa sebetulnya? Persoalan yang mendasar saya lihat ini masalah konektivitas dulu. Oh. Konektivitas ini terkait dengan distribusi barang dan orang. Ya, konektivitas ini terkait infrastruktur. Itu saya sampaikan tadi. Nah, infrastruktur khususnya di Pulau Nunukan sudah tidak ada masalah. Di Pulau Saibatik juga sudah tidak masalah. Yang bermasalah sedikit. Ini adalah di wilayah 3, daratan Kalimantan. Ya, khususnya ada beberapa kecamatan kita yang sekarang ini hanya mengandalkan sungai sebagai arus transportasi utamanya, Pak, ya? Utamanya, dan pesawat sebagai juga arus transportasi. Dan itu kan berarti mahal, Pak. Iya. Dengan kondisi seperti itu pasti kan high cost itu. Kalau pesawat kan high cost. Betul. Ya, lantas melalui sungai juga dengan arung jeram yang ke Talumbis, ke Pensiangan, ke Lumbis Sugong itu juga mahal, Pak. Nah, makanya persoalan inti kita di situ, di infrastruktur yang masih terbatas. Tetapi kita dalam beberapa tahun, ya, selama ada Kabupaten Nunukan ini kita secara continue melakukan pembangunan. Kita karena kita daerah perbatasan, selama ini kita banyak juga menggandeng pusat, ya, pendanaan melalui APBN, karena memang dari aturan, dari peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang 23, ya, di pasal 260 itu, yang namanya daerah perbatasan itu pemerintah pusat wajib membangun itu. Daerah pinggiran itu. Daerah pinggiran. Nah, makanya kita berharap support dari pemerintah pusat ini juga bisa membantu daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur terkait masalah konektivitas. Nah, kalau konektivitas ini terganggu, Pak, ya, kita sudah membayangkan inflasi akan naik, ya, distribusi barang akan terbatas. Apa antisipasi yang bisa dilakukan pemerintah daerah, Pak, untuk mengatasi seperti itu? Nah, ini kan selama ini kan kita kalau untuk di kecamatan yang naik pesawat, kita kan intervensi subsidi nih, subsidi penumpang, subsidi barang. Nah, khusus di daerah Lumbis Sogong, Lumbis Pensiangan, Lumbis Hulu, yang konektivitasnya sungai, yang dengan medan yang sangat berat, kita juga melakukan subsidi barang. Itu yang dilakukan oleh pemerintah ya, saat ini, Pak, ini dalam rangka kita sebenarnya untuk menekan harga, supaya tidak terjadi inflasi yang cukup tinggi. Dan jangan sampai terjadi konektivitas yang terputus tadi. Iya, iya. Oke, yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Iya. Pak, kalau dilihat bahwa upaya-upaya membangun, upaya-upaya untuk mengembangkan daerah yang Bapak ceritakan itu kita lihat sejauh ini adalah dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya kan, Pak? Nah, bentuk dari partisipasi masyarakat sendiri gimana, Pak? Antusias masyarakat dalam membantu pemerintah untuk memajukan daerah ini Bapak lihat seperti apa? Ya, selama ini luar biasa ya masyarakat kita di Kabupaten Nunukan. Saya jujur, masyarakat kita sangat kritis, ya. Kritis, Pak, ya. Kritis dalam mengkritisi ada kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Itu Bapak lihat bermanfaat, Pak, ya? Itu sangat bermanfaat. Pemerintahan, kekuasaan harus dikontrol, Pak. Dalam negara demokrasi ini harus ada kontrol sosial.
Nah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu, baik di tingkat daerah, di tingkat pusat itu, betul-betul ini diseleksi sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga itu bermanfaat bagi mereka, ya. Dan intinya tidak lepas dari kebutuhan masyarakat itu. Artinya kita berterima kasih masyarakat memberi masukan. Ya, itu sebagai wujud partisipasi yang sangat luar biasa. Nah, partisipasi lain saya juga melihat luar biasa. Kita mau membangun jalan itu kan lewat tanah masyarakat. Ya. Itu juga aspek dari peran masyarakat, partisipasi masyarakat mendukung pembangunan. Andai kata kita membangun jalan misalnya dari sini ke Mamulo, ini lewat tanah masyarakat udah kasih lahan, tidak ngasih jalan kan. Nah, ini sebagai wujud partisipasi masyarakat, ya, terhadap kebijakan, terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik Pak Servianus, ya. Bapak sudah menceritakan bagaimana sudah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah maupun peran masyarakat dalam pembangunan daerah kita seperti hasilnya yang kita lihat seperti saat ini. Ya. Baik, Pak, mungkin ya kita akan mengarah kepada yang ingin kita pertanyakan di sini Pak adalah setiap daerah akan memiliki pendapatan asli daerah. Ya. Kita di Nunukan sendiri Pak, PAD apa yang memberikan hasil yang sangat signifikan? Ya, data terakhir yang dilaporkan ke saya untuk di tahun 2021 Pak. 21 Pak. Ya, PAD kita itu ada kenaikan 154% Pak. Ya, dari Pak? Ya, target dari PAD kita 2021 itu 154%. Berarti melampaui target Pak? Melampaui, dari target kita 113 miliar menjadi 176. Di tahun 2021? Ya, 176 miliar. Ya. Artinya ada kenaikan 154% ya. Tetapi ini kenaikan PAD kita dari aspek pelayanan blood Pak, di rumah sakit. Oh, pelayanan rumah sakit? Ya. Yang terbesarnya dari ya, situ Pak? Terbesar di situ. Ya, emang di 2021 itu kemarin kan masih dalam pandemi COVID ya. Iya Pak. Ya, itu juga kenaikan yang cukup signifikan. Nah, lantas di sektor retribusi yang sangat luar biasa naik juga ini dari pajak restoran ya. Ya, restoran. Ya, pajak rumah makan restoran ya. Ya, memang pajak restoran, rumah makan, hotel ini kan menjadi atensi dari KPK. Oh gitu Pak ya? Ya, jadi atensi KPK. Jadi mendorong pemerintah daerah untuk bagaimana semua pengusaha yang bergerak di pajak restoran, hotel, rumah makan itu membayar pajak. Ya. Karena itu salah satu wujud dari kewajiban warga masyarakat yang punya usaha. Ya. Nah, ini kenaikannya cukup besar juga. Ya. Nah, sebenarnya gini, dari struktur PDRB kita, Kabupaten Nunukan ini PAD-nya masih rendah Pak, masih rendah ya. Kita dari sektor ada sekitar 49% pendapatan, ya. Mulai dari pajak dana bagasil, DBH kita, lantas dana DAK, DAU kita itu dari pusat ya, ada 49%. Nah, di 51%-nya itu di sektor pertanian dalam arti luas, ya. Termasuk di konstruksi, lantas di sektor pajak retribusi, ya. Kita masih punya ini nggak Pak? Masih punya nggak potensi PAD yang sebenarnya ada tapi tidak tergarap oleh kita, masih ada nggak Pak? Ya, kalau kita melihat dari rujukan dari Undang-Undang 28 ya tentang pajak dan retribusi yang wajib dipungut daerah, sebenarnya sudah tidak ada. Sudah ya. Tidak ada lagi ya. Pak ya. Parking kan berapa juga kendaraan kita sini itu jalan juga semua. Berarti sudah jalan. Ya. Nah, cuma kan sektor-sektor ini kan tidak terlalu besar. Ya. Berbeda di kota besar.
Ya, kayak di Jakarta, di Jakarta orang makan aja berapa juta sekali orang makan dalam satu hari itu kan sudah pajak kan. Nah kita kan yang penduduk yang sekian, apalagi barangkali banyak yang masak di rumah kan udah bayar pajak gitu kan. Nah jadi ini juga pembeda ya. Jadi sektor-sektor pajak yang potensial sudah kita pungut ya. Sudah kita pungut. Pak, kita juga menghimpun pertanyaan dari masyarakat, Pak. Gitu loh. Ketika kita berbicara bahwa PAD Kabupaten Nunukan meningkat dan belakangan baru saya tahu menurut Bapak kita sebelumnya belum terlalu besar. Tapi kita juga menghimpun katakanlah pertanyaan dari masyarakat bahwa PAD kita mengalami kenaikan. Tetapi banyak infrastruktur yang belum kita lakukan perbaikan-perbaikan, Pak. Mestinya mungkin sudah waktunya dilakukan peremajaan. Kenapa Pak? Apakah PAD kita tadi belum mencukupi untuk kita menggarap itu atau bagaimana? Ya, faktor penyebabnya di situ. Ya, walaupun PAD kita itu naiknya tadi 154%, ya dari 2021 itu, dari target kita di 113 miliar menjadi 176. Ya. Nah ini harus kita pahami. Yang porsi terbesar itu dari Blut Pak ya. Blut itu tidak bisa kita belanja untuk pembangunan infrastruktur Pak. Itu kita kembalikan lagi ke rumah sakit untuk pelayanan kesehatan. Pak. Jadi seperti itu tuh. Nah untuk melakukan pembangunan ini memang gini. Kita kan tidak terlalu paham ya tentang mekanisme penyusunan anggaran, berapa porsi anggaran yang kita siapkan untuk sektor yang sifatnya wajib mengikat, untuk gaji pegawai, untuk operasional kantor, lantas untuk pembangunan ini. Ya memang dengan kondisi Kabupaten Nunukan sekarang ya, sebelum kita jadi Kaltara dengan Kaltim dulu, ini luar biasa, penurunan yang sangat signifikan. Nah, sehingga ini juga berpengaruh terhadap kemampuan kita untuk membiayai pembangunan infrastruktur kita, misalnya jembatan, jalan, mungkin ada kerusakan untuk sapras pelayanan publik ya. Nah ini juga sebenarnya penyebabnya di situ, karena memang kemampuan anggaran kita tidak sampai di situ. Tapi kita setiap tahun Pak, kita berupaya juga melakukan pembangunan itu yang sangat terbatas ya, yang selektif ya, kita lakukan juga. Ya itu mungkin yang kita harapkan Pak dari bincang-bincang seperti ini, akhirnya terbuka juga kita menyampaikan kepada masyarakat yang mungkin mereka belum paham Pak. Iya. Mereka hanya melihat ada kenaikan PAD, tetapi yang seperti Bapak sampaikan bahwa ya tidak dengan serta-merta pemasukan yang banyak ini bisa kita lakukan untuk pembangunan. Ya kan? Bapak contohkan tadi dari pemasukan yang dari Blut itu ternyata tidak boleh, harus dikembalikan ke situ. Nah, mudah-mudahan masyarakat kita berharap masyarakat kita juga bisa memahami ini Pak. Ya dengan Pak Sekda sudah menjelaskan, kita harapkan masyarakat bisa paham. Nah, baik Pak, satu hal juga yang kami ingin tanyakan di sini Pak, ini menyangkut masalah dengan SDM kepala desa kita Pak. Beberapa kali waktu belakangan ini ada beberapa fakta yang terungkap bahwa memang kondisi kita daerah ini, beberapa SDM pejabat kepala desa kita itu dianggap masih minim Pak. Saya dapat informasi juga dari instansi terkait bahwa untuk beberapa daerah Pak ya, pada beberapa desa, untuk mendapatkan calon kepala desa dengan tingkat pendidikan SMP saja itu sulit Pak. Nah, artinya akhirnya kita menjalankan pelaksanaan pemilihan desa itu sebenarnya dengan apa adanya gitu loh. Tetapi mestinya kepala desa ini kan setelah mereka terpilih, seharusnya melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan SDM mereka, ya kan? Nah, keterbatasan SDM ini yang kadang-kadang menjebak kepala desa untuk disadari atau tidak akhirnya melakukan pelanggaran terhadap pertanggungjawaban dana desa. Bagaimana pemerintah daerah melihat ini, lalu bagaimana menyiasatinya Pak dengan kondisi keterbatasan SDM itu, apa yang dilakukan pemerintah daerah? Betul itu, saya akui. Memang di beberapa desa kita, khususnya di daerah pelosok ya, keterbatasan SDM khususnya di aparat desa kita pasti sangat terbatas Pak. Betul tuh. Kita tidak bisa pungkiri.
Memang selama ini kan gini, SDM ini kan kembali ke pribadi orang juga. Betul. Ya. Kan lembaga pendidikan sudah kita bangun di sana. Sudah dibuka. Ya, sudah ada di sana kan. Nah, lantas kalau dia tidak bisa yang formal, informal kita bisa lakukan melalui paket. Pak. Itu mestinya bisa dilakukan, Pak. Iya, melalui paket kan. Dan anggaran untuk itu ada. Kan? Ya. Setiap tahun Pak kita buka untuk paket. Nah, seharusnya masyarakat juga harus menyesuaikan ini. Apalagi mau jadi seorang aparat desa kan, harus menyadari bahwa untuk menjadi pemimpin, ya, harus didukung dengan SDM yang bagus kan Pak. Betul Pak. Nah, selama ini kita sudah melakukan upaya-upaya bagaimana SDM yang tadinya pensyaratan jadi kepala desa, kalau dulu itu ya. SD ya. SD, sekarang kan terendah ke SMP. Nah, itu pun sulit katanya Pak dapat Pak. Ya SMP dan itu pun paket. Ya, itu pun paket. Ya paket. Tidak masalah. Ya. Paket dan formal itu tidak ada masalah. Dan dari aturan boleh. Cuma kadang-kadang katanya sulit untuk mendapatkan satu desa itu yang punya tingkat pendidikan SMP itu susah. Ya. Tapi itu untuk generasi yang lama Pak. Kalau generasi yang baru menurut saya kalau SMP itu sudah ada Pak ya. Ya. Tingkat SMA itu juga sudah banyak kan dari usia aja ini sebenarnya. Nah, upaya yang kita lakukan memang di dinas teknis ya melalui PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, melakukan pembinaan ya. Dan sekarang kan di dana desa itu kan boleh untuk peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Nah mereka juga mengikuti kegiatan-kegiatan. Ada yang sudah memanfaatkan itu Pak? Ada. Yang desa-desa sekarang kan desa-desa baru nih, banyak pemilihan baru kan. Nah, yang desa-desa dulu sering mereka ke daerah-daerah yang maju, mereka audiensi dengan desa-desa yang sudah maju di Jawa, di Sulawesi. Memang perlu sih Pak. Memang transfer, gitu. Transfer knowledge ilmu pengetahuan di daerah karena lain. Kita dapat informasi itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kebanyakan akhirnya mereka karena mungkin keterbatasan pemahaman terhadap administrasi atau artinya ada hal yang mestinya ini bisa teratasi tidak terjadi, akhirnya terjadi karena keterbatasan SDM. Tapi yang seperti Bapak sampaikan tadi bahwa sebenarnya pemerintah daerah juga sudah membuka peluang mereka untuk meningkatkan kapasitas mereka. Baik Pak. Dan kedua Pak, kalau terkait masalah pengelolaan dana desa, ya kita ini sudah merambas ke sistem Seskudes Pak. Dengan sistem Seskudes ini nanti akan lebih memperkecil penyimpangan-penyimpangan, artinya sistem yang mengatur. Nah jadi kalau program-program yang di luar sistem pasti ditolak kan kayak gitu. Betul. Nah ini sedang kita bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan untuk melakukan membangun sistem Seskudes di desa secara online. Masyarakat bisa memonitor perkembangan yang terjadi dan saya juga berharap untuk di desa itu pengawasan dari BPD ini juga Badan Perwakilan Desa ini harus maksimal juga. Nah sehingga ini sinergi dengan pemerintah desa, BPD dan masyarakat di situ betul-betul memilah kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Sekarang ini kan uang sekarang ada di desa. Ya betul Pak. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan di angka 170-an miliar setahun di Kabupaten Nukan itu masuk ke desa. Tidak ada lagi alasan desa itu dia tidak bisa membangun sapras yang dibutuhkan di sana. Nah jadi kabupaten tugasnya berpikir bagaimana membangun fasilitas yang di luar kemampuan desa. Misalnya konektivitas antara desa satu, desa lain dan di kecamatan misalnya. Nah, jadi kita berbagi peran di situ. Masing-masing sudah ada jatahnya. Sudah ada anggarannya. Baik, Pak masih berkisar di pejabat kepala desa Pak. Dan belakang-belakang ini dan sampai sekarang ini masih hangat soal penggunaan ijazah palsu kepala desa. Karena kita tidak bisa untuk menutup mata fakta ini ada di depan kita. Nah, yang jadi persoalan sekarang Pak bahwa
kasus penggunaan ijazah palsu di Nunukan bukan baru 1 kali 2 kali ini terjadi, Pak. Kita dapat informasi beberapa tahun yang lalu terjadi, beberapa tahun lalu terjadi. Artinya hampir setiap periode pelaksanaan pemilihan kepala desa kasus-kasus serupa itu terjadi. Nah, yang saya maksudkan mohon maaf Pak, kalau saya bilang ada apa ini ada semacam pembiaran, tidak ada langkah-langkah untuk mengantisipasi ini, terutama oleh dinas terkait. Yang sudah tahu bahwa ini persoalan akan terulang. Bahkan yang terakhir ini saya lihat ada beberapa, bukan hanya satu, Pak. Pemerintah daerah mungkin melalui instansi terkait, Pak, sebagai juri. Kenapa bisa ini terulang, Pak? Tidak diantisipasi jauh hari sebelumnya. Mungkin bisa mewakili, Pak. Nah gini, iya betul, memang ada beberapa kasus ya, yang muncul ke permukaan terkait penggunaan ijazah palsu ini. Kan menurut saya ini masalah personal, Pak ya, personal orangnya. Nah, untuk pemilihan kepala desa ini kan kita punya panitia kan, panitia di tingkat desa, yang dibentuk oleh BPD ya. Itu kan ada penitia di tingkat desa, ada penitia di tingkat kecamatan, terakhir nanti ada penitia di tingkat kabupaten. Betul, Pak. Nah, dengan luas wilayah kita, jumlah desa 232 desa, ini juga Pak menjadi pekerjaan cukup berat. Nah, panitia desa dia akan menyeleksi semuanya, karena itu kan di desanya dia yang paham. Si A itu betul ada sekolah, si B itu punya sekolah, pasti sebenarnya mereka tuh tahu sebenarnya, ya. Nah, harusnya awalnya di situ, Pak ya. Iya, yang pelaksanaan kan di tingkat desa ya, panitia desa kan. Iya. Kalau dia ragu-ragu, dia harus konsultasi ke camat. Betul, Pak. Nah, kalau camat ragu-ragu lagi, konsultasi di tingkat kabupaten. Nah, di tingkat kabupaten tuh Dinas PMD, Baduk Capil di situ, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, ada di tim itu. Nah, harusnya panitia di tingkat bawah ini berkoordinasi kalau diragukan. Ya. Kalau ini diragukan. Di tingkat paling bawah tadi, Pak ya? Iya, karena panitia pelaksana kan Pak di sana itu. Iya, Pak. Bukan di kabupaten. Betul. Nah, kalau ada sesuatu yang meragukan, harusnya panitia di tingkat desa itu melakukan konsultasi. Misalnya ada ijazahnya, oh ijazahnya ini tidak betul ini kayaknya. Ini kan bisa dikonsultasikan, Pak. Konsultasi itu, Pak, yang tidak mereka kan lakukan, Pak ya? Ya, saya sehingga artinya gini loh, Pak, informasi itu tidak sampai ke Bapak lihat bilang tadi di tingkat kecamatan akhirnya tidak tahu, di tingkat kabupaten juga tidak tahu. Apakah dari tingkat desa yang kemungkinan menurut saya waktu dan anggaran juga, Pak. Gitu, Pak. Pemilihan kepala desa ini bukan kayak pilkada, Pak ya, yang support anggarannya besar. Waktu dengan kondisi geografis. Kayak misalnya di Karayan, di Wayagung misalnya, yang jalan mungkin setengah hari baru sampai di kecamatan, belum lagi nanti turun lagi ke sini. Ya itu salah satu ya. Tetapi menurut saya masyarakat di desa itu mereka tuh paham, Mbak. Si A, si B kan pasti orang-orang yang berpengaruh di situ kan. Pasti ada teman mainnya. Mas Ade itu dulu teman saya waktu SD. Sekolah dia itu. Udah sekolah, dari mana dia dapatkan itu kan? Kan misalnya betul. Gitu ya. Tetapi itulah ya, kita saya selaku Sekda ya merasa prihatin ya ada kondisi seperti itu. Ini yang pengen kita dengar, Pak. Sejauh apa keprihatinan, keresahan Pak Sekda terhadap kasus itu, Pak? Masyarakat, panitia baik di tingkat desa, tingkat kecamatan harus tetapi saya pahami juga kondisi geografis dan jumlah desa kita yang cukup luar banyak ya. Bikin kita kewalahan juga, Pak ya. Kita milih bupati aja 2-3 calon aja sibuknya minta ampun ya. Ini 230-an desa. Ini agak repot, Pak ya. Tapi kita maklumi. Tetapi kalau saya kembali, memang orang ini kalau dia bermasalah itu memang dia tidak betul itu. Kalau saya tidak betul. Ngapain dia kalau pakai ijazah palsu mau maju? Tahu-tahu itu nanti ijazah palsu itu pidana, ya kan? Iya, Pak. Ya.
Tapi ini perilaku sudah kan orang perorangan itu ya. Kalau saya orang perorangan itu sudah bukan persoalan anu. Jadi ini juga harus apa ya? Masyarakat kita, kesadaran kali Pak ya. Kesadaran kita ya. Dan kembali juga mungkin ke masyarakat pemilih Pak, jangan memilih kepala desa yang sudah mengawali dengan kebohongan gitu Pak. Betul. Menyadarkan itu. Ya. Baik. Karena pemilihan kepala desa ini kan dalam rangka untuk menghidupkan demokratisasi di desa Pak ya. Jadi sebenarnya kita bersyukur, tapi adalah masalah-masalah seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya yakin nanti ke depan masyarakat semakin sadar ya. Amin, pendidikan politiknya bagus itu, ya. Dia paham hak dan kewajibannya dia ya sebagai warga negara yang baik, bisa menggunakan haknya untuk menentukan pemimpinnya ya, karena pemimpin ini kan nanti akan melakukan improvisasi, membangun wilayah di desa itu. Betul, Pak. Ketika pemimpinnya tidak kapabel kan akan berpengaruh nanti terhadap perkembangan desa. Ya, jadi kita optimis Pak, adik. Pak. Saya dari aspek kondisi kita berproses ini ya. Betul. Baik. Saya masih ingat satu Pak, bahasa yang sering diucapkan oleh mantan bupati kita yang pertama Pak, Haji Abdul Hafid. Sering ada bahasa yang masih saya ingat sampai sekarang, jangan sampai kepala desa itu menjadi kepala dosa. Itu bahasa gurauan beliau. Tapi mungkin kita bisa mengambil makna di balik itu, yaitu tadi Pak, soal kejujuran. Pak Servianus, kita bersama teman-teman di Diksi Pro masih punya satu pertanyaan Pak. Pak, satu pertanyaan terakhir. Mungkin ini di luar dari pemerintahan. Ya, kita bicara soal peluang ke depan. Kami belum tahu kapan Bapak mengakhiri masa tugas di pemerintahan, tapi kita mendengar Bapak punya figur yang begitu bagus Pak untuk diintip oleh dunia politik. Gitu, Pak. Sudah ada wacana nggak Pak untuk selesai menjalani masa bakti di ASN untuk terjun ke dunia politik? Karena kita mendengar Bapak figur yang paling dicari-cari juga Pak oleh partai-partai politik. Gimana Pak? Bapak bisa menjelaskan juga? Ini luar biasa ini pertanyaannya. Pasalnya iya. Begini ya Pak Dek ya, dan teman-teman ya media ya. Saya hari ini masih sebagai seorang ASN, aparatur sipil negara ya. Sampai detik ini, kalau nanti Tuhan berkehendak, saya mengakhiri tugas saya itu nanti di tahun 2029. Masih lama Pak? Masih lama tapi sudah mulai digadang-gadang orang. Iya. Tetapi kan dalam politik ini kan dinamis ya. Betul, Pak. Dinamis, sangat kita mungkin dibilang dalam 1-2 tahun itu per detik itu berubah. Iya, karena politik itu sangat dinamis. Ya sampai hari ini saya masih bersyukur saya masih bisa melaksanakan tugas saya sebagai ASN, Pak ya sampai nanti tugas saya selesai. Nah soal politik saya tidak bisa menjawab itu karena saya sampaikan tadi politik itu dinamis. Ya, saya sebagai ASN ya kalau saya berani ikut di politik ya saya harus meninggalkan pekerjaan saya kan. Itu kan ada pertimbangan-pertimbangannya. Tapi kalau 2024 kan masih lama itu, masih 2 tahun. Pak, kita dengar-dengar juga sudah ada upaya. Oh, enggak. Enggak ada Pak ya? Enggak. Mungkin di warung kopi aja. Oh, di warung kopi, Pak. Biasa. Ada nih sudah yang mau ngobrol-ngobrol ringan. Belum ada Pak ya? Belum. Yang jelas Bapak sampai saat ini masih konsentrasi pada tugas pemerintahan Pak. Baik Pak Servianus, kami dari Diksi Pro mengucapkan terima kasih dengan waktu Bapak yang sudah berikan Pak. Mudah-mudahan dari bincang-bincang kita ini banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat yang mereka belum tahu dan wawasan yang kita buka. Baik Pak Servianus, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Kami tahu Bapak sibuk, tetapi pada kesempatan ini masih memberi waktu kami untuk berbincang-bincang dengan Bapak. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak.